Saudara-saudaraku, selamat malam. Shalom. Puji dan syukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang sungguh tiada berkesudahan bagi kita. Di hari yang berbahagia ini, di malam hari di mana kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus, kita akan kembali disapa oleh firman Tuhan dari kitab Ibrani 11, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-6, dengan tema iman adalah sumber kekuatan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sungguh tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami kembali akan disapa oleh firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami di saat kami membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 1-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, setiap orang memerlukan kekuatan di dalam menjalani kehidupannya. Kekuatan tersebut akan dijadikan pegangan, patokan, dan sumber pengharapan dalam menjalani kehidupan mereka. Dengan kekuatan yang ada, setiap orang merasa seakan dimampukan untuk tegar menghadapi kenyataan yang terjadi. Dengan kekuatan itu, ia dapat menjalani apa yang diyakininya dengan penuh kesungguhan dan dengan sukacita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa sesungguhnya kekuatan sejati yang tidak akan pudar dimakan oleh waktu? Seringkali harta, kuasa, dan dukungan orang lain dijadikan sumber kekuatan. Tetapi ternyata semuanya itu bukanlah kekuatan sejati karena dapat hilang terkikis oleh waktu. Ketika kita mengandalkan kekuatan yang mudah pudar, maka bersiap-siaplah kita menerima untuk kecewa. Kekuatan sejati yang kita miliki sesungguhnya adalah iman percaya. Imanlah yang membuat kita percaya bahwa Allah berkarya dalam kehidupan anak-anaknya. Dengan iman, maka kita dapat merespons dengan tepat dan benar atas karya Allah itu. Selain itu, iman dapat menumbuhkan kekuatan sekaligus keputusan untuk percaya kepada Allah. Dalam nats kita melihat bahwa Habel, Henokh, dan kemudian Nabi Nuh menjadikan iman mereka sebagai sumber kekuatan. Iman adalah sumber kekuatan dalam kehidupan orang percaya. Iman dalam bahasa Yunani menggunakan kata pisti. Kata tersebut memiliki arti sesuatu yang pasti, layak dijadikan sebagai pegangan dan sandaran yang kokoh. Secara harafiah, kata pisti berarti percaya kepada Tuhan. Dengan memiliki iman, maka seseorang akan teguh dan mantap menjalani kehidupannya. Para tokoh Alkitab menunjukkan dengan iman kepada Allah yang mereka miliki telah membuat mereka menjadi kuat hidupnya. Salah satu contohnya adalah Henokh.
Dia menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Allah sehingga ia diangkat supaya Henokh tidak mengalami kematian. Iman sebagai sumber kekuatan juga memampukan setiap orang percaya untuk memasrahkan hidupnya kepada tuntunan Allah. Seseorang yang memiliki iman kepada Allah akan menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, jangan biarkan persoalan hidup mematahkan semangat kita. Sebaliknya, dengan iman, permasalahan apapun akan membuat kita semakin kuat menjalani hidup bersama-sama dengan janji-janji Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, di masa pandemi COVID-19 melanda dunia, melanda sekitar lingkungan kita, sebagai orang percaya iman dan sebagai pengikut Kristus yang setia, apa yang harus kita lakukan di dalam menjalani masa-masa sulit ini, masa-masa yang penuh dengan kesesakan, di mana di antara kita mungkin ada yang terdampak, baik sebagai ODP, orang dalam pengawasan, PDP, pasien dalam pengawasan, ataupun terpapar sakit COVID-19 sehingga harus menjalani masa-masa isolasi mandiri atau perawatan yang intensif di rumah sakit. Bahkan mungkin di antara kita ada juga yang terdampak sampingan karena COVID-19 ini, seperti pemutusan hubungan kerja, kehilangan mata pencaharian, serta kedukaan dan lain sebagainya. Maka sebagai orang yang mempunyai iman percaya, sebagai pengikut Kristus, maka kita harus meyakini bahwa Allah Bapa di surga adalah Allah yang kasih setianya sungguh tiada berkesudahan. Di dalam Alkitab ada tertulis, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu tertulis di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, hal-hal yang kita harus lakukan di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, masa-masa kesesakan, Roma 12 ayatnya yang ke-12 menjabarkannya dalam 3 hal. Yang pertama, tetaplah bersukacita. Sukacita itu memberikan kekuatan, memberikan semangat hidup. Di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kalau hati kita bersukacita, kita tetap bersemangat menjalani hidup ini, maka kita akan lebih kuat menghadapi segala permasalahan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Ingatlah bahwa Tuhan itu punya rencana dan waktu yang terbaik buat semua kita. Tuhan membutuhkan waktu untuk memproses dan membentuk hidup kita. Di waktu kita menjalani masa-masa sulit seperti sekarang ini, masa-masa yang penuh dengan kesesakan, maka sesungguhnya Tuhan sedang memproses pembentukan hidup kita menuju kepada kebaikan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatunya ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Oleh karena itu, sabarlah kita menanti akan waktu Tuhan di saat menjalani masa-masa sulit seperti masa-masa sekarang ini. Tuhan itu adalah baik adanya. Dia sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kita pada waktunya. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Datanglah kepada sumber hikmat kita, yaitu Allah Bapa, Allah yang sungguh baik. Datanglah melalui doa yang kita panjatkan kepada Dia dengan penuh sungguh-sungguh, dengan tulus dan penuh dengan kerendahan hati. Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita indah pada waktunya. Dia akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan kita. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa kekuatan sejati yang kita miliki di dalam menjalani kehidupan ini sesungguhnya bukanlah harta, sesungguhnya bukanlah kuasa ataupun dukungan orang lain, akan tetapi adalah iman percaya.
Imanlah yang membuat kita percaya bahwa Allah berkarya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka kita harus percaya Allah Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang kasih setianya sungguh tiada berkesudahan. Ingatlah, iman percaya kita itulah kekuatan sejati yang kita miliki di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan. Biarlah kiranya firman Tuhan itu boleh Tuhan meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.